Kita ke informasi lain, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 naik 10 hingga 15% menjadi 107 juta rupiah. Namun, biaya yang dibayarkan setiap jemaah justru turun dari tahun sebelumnya, yakni 42 juta rupiah. Rencana diusulkan oleh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu. Meski BPIH naik, namun ongkos haji yang dibayar oleh jemaah turun dari sebelumnya 54 juta rupiah tahun 2026 menjadi 42 juta rupiah tahun 2027 atau 40% dari keseluruhan BPIH. Biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya penerbangan hingga akomodasi di Tanah Suci. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar 64 juta rupiah akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji untuk pelayanan konsumsi hingga biaya hidup. Satu unit bangunan rumah semi permanen di Jalan Pacerekang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam ludes terbakar. Bangunan yang berdempetan membuat api dengan cepat merambat, membakar seluruh bangunan hingga rata dengan tanah. Akses yang sulit dijangkau membuat 35 personil damkar yang dikerahkan sulit memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan petugas damkar kurang lebih 1 jam kemudian. Akibat insiden ini, seorang laki-laki ditemukan tewas akibat terjebak dalam kobaran api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Petugas pun masih terus mendalami kebakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Izin melaporkan pimpinan, kami sudah sampai di lokasi. Mohon segera kirim bantuan 1 unit mobil lagi. Kebakaran menghanguskan sebuah toko sekaligus tempat pencucian helm di wilayah Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis pagi. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian bangunan. Kobaran api membumbung tinggi disertai asap tebal yang memenuhi area sekitar. Kebakaran diduga bermula saat seorang warga tak dikenal meninggalkan lokasi setelah membakar sampah. Tak lama kemudian, api diduga merambat ke material di sekitarnya yang mudah terbakar. Bahkan beberapa kali sempat terdengar suara ledakan dari dalam bangunan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diprediksi mencapai puluhan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. KRL Bogor Jakarta Kota tertemper orang di lintas Cawang Tebet pagi tadi. Akibat sistem pengereman kereta rusak dan jadwal perjalanan terganggu di 2 arah. Warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi dikejutkan dengan insiden seorang pria parubaya tertemper KRL komuter lain relasi Bogor, Jakarta. Sebelum kejadian naas tersebut, korban terlihat duduk di dekat perlintasan KRL yang dijaga oleh warga. Namun, saat KRL dari arah Tebet menuju stasiun Cawang melintas, korban tiba-tiba melompat hingga akhirnya tewas tertemper kereta. Oh, tadi saya lagi duduk sini. Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada. Saya nengok. Dia loncat sendiri atau gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta ke sana soalnya, jagain kereta juga. Orang sini atau gimana? Orang sini. Katanya sih udah pikun gitu. Manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman rangkaian KA 1183. Akibatnya, jadwal perjalanan KRL relasi Bogor-Jakarta Kota dan arah sebaliknya terganggu. Pihak KAI langsung berupaya mengevakuasi kereta hingga gangguan dapat terurai dan KRL lintas Bogor-Jakarta Kota sudah dapat dilalui melalui 2 jalur. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, kecelakaan KRL juga terjadi di perlintasan rel Tembok Bolong Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. KRL menabrak seorang pelajar SMA yang nekat terobos palang pintu perlintasan. Pekojan nih, dia tinggal di Pekojan, dia anak sekolah Bantara, sekolahnya di Bantara. Tugas mengevakuasi jasad seorang pelajar SMA yang tertabrak kereta di perlintasan rel Tembok Bolong Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Korban diketahui warga Kampung Batu Ceper, Tangerang, Banten. Ayah korban yang datang langsung memeluk jasad anaknya. Korban yang berboncengan motor dengan temannya nekat terobos palang perlintasan yang tertutup tanpa mengetahui kereta akan melintas. Sebelum meninggal, korban sempat terpental sejauh 10 meter dan tewas seketika. Sementara rekan korban selamat. Nekat menerobos jalan, mobil minibus menabrak sejumlah peserta gerak jalan hingga terluka. Sementara seorang peserta lomba panjat pinang jatuh dari ketinggian 7 meter saat mengibarkan bendera merah putih. Teriak kepanikan pecah saat warga yang emosi merusak dan menarik seorang pengemudi dari dalam kabin mobil hingga keluar di Jalan Poros Pangkajene, Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengemudi pun jadi bulan-bulanan warga hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden berawal saat peserta gerak jalan tengah melakukan variasi barisan. Tiba-tiba, mobil memasuki jalan yang sudah disterilkan dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Akibatnya, sejumlah peserta terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, insiden dipicu supir minibus mengalami gangguan kesehatan. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang peserta panjat pinang tiba-tiba terjatuh saat mengibarkan bendera merah putih. Kayu yang menjadi tumpuan tiba-tiba patah hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjun dari ketinggian 7 meter. Korban segera dilarikan ke puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Rantau Prapat untuk mendapat perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dalam suasana perayaan HUT RI ke-81, ratusan mahasiswa dan pemuda dari berbagai elemen menggelar kirap bendera merah putih raksasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter, ratusan pemuda dan mahasiswa melakukan kirap di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Massa melanjutkan kegiatan dengan orasi kebangsaan. Mereka mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terprovokasi informasi yang dapat memicu perpecahan. Kirap ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, menjaga persatuan, serta mengajak generasi muda turut mendukung pemberantasan korupsi dan narkoba. Teman-teman yang tadi sudah membawa bendera, maka kami mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi, mendukung pemerintah dalam memberantas narkoba, dan menjaga keutuhan anak bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke di sini merindukan